Salah satu tamu favorit saya, Bang Thank you. Sandiaga Uno. Kita waktu itu pernah ngobrol waktu masih dalam masa kontestasi politik. Sekarang kita hadir untuk ngobrolin hal yang berbeda. Kita akan ngomongin cara kembali berbisnis dari nol. Ini adalah sepeda yang Bang Sandi pakai kalau pengen merakyat ya. Bukan sepeda mahal. Ingin membaur sama masyarakat pakai yang ini. Nah, ini pasti kagak pernah ngejepret nih. Tuh. Kayak nggak pernah ngejepret. Kita garis bawahi pada poin kembali. Asumsinya adalah ini ada orang punya wirausaha, karena satu dan lain hal dia mesti ngulang lagi dari nol. Mungkin karena kalau kekinian adalah karena pandemi, bisa juga karena dia salah menilai pasar, bisa juga karena salah mengelola uang, bisa juga karena dia ditipu orang. Tapi ketika ada orang udah pernah punya bisnis kemudian roboh dan mau mulai bisnis lagi, apa saja yang dia mesti perhatikan. Jadi biar enak kita sempitin dalam 5 poin aja satu persatu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Apa kira-kira orang mau memulai bisnis lagi dari nol? Hal pertama yang dia mesti pikirin apa? Pertama, dia harus punya mentor. Jadi kadang-kadang kita nggak punya 360 view. Sebagai seorang entrepreneur yang passionate terhadap bisnis kita ngelihat dari satu sisi yang kita kuasai. Padahal ada sisi-sisi lain di bisnis yang sama sekali kita tidak terlalu perhatikan dan akhirnya menjadi make or break dari bisnis kita. Dan biasanya yang break dari bisnis kita itu adalah yang unknown of unknowns, yang kita nggak ketahui dan kita nggak tahu sebabnya apa tiba-tiba muncul, yang disebut sebagai black swan. Nah, ini yang menurut saya jadi keharusan untuk seorang yang akan memulai bisnis dari nol. Kebetulan saya pernah ngalamin itu juga di tahun 2007-2008. Bisnis saya bukan nol, minus waktu itu. Karena jumlah hutang dan jumlah asetnya itu sudah banyakkan jumlah hutang gitu. Jadi pertama saya cari mentor yang bisa membimbing proses restrukturisasi. Sorry Bang Sandi, ketika mentor tuh apakah itu berarti kita ngebuka ruang untuk direksi baru gitu, atau apa orang di posisi ownership kita ngasih saham, atau kita buka apa visi gitu untuk masuk dan mereka bagian dari restrukturisasi itu, atau gimana? Bisa dalam bentuk visi, restrukturisasi, bisa kita undang sebagai advisor atau komisaris, atau mentor itu bisa jadi teman diskusi kita. Tiap sebulan misalnya kita ngobrol, kita tukar pikiran. Saya punya banyak mentor, salah satunya Pak William Surajaya yang almarhum, tapi yang sekarang masih ada Pak Teddy Rahmat, Theodore Permadi Rahmat, ini mantan Dirut Astra yang menurut saya punya satu pengetahuan yang sangat mendalam terhadap bisnis di multisektor. Jadi pertama, get a mentor, itu yang free ya. Yang kedua, menurut saya di setiap sukses atau failure daripada bisnis itu bolak-balik ke orangnya. It's the people. Nah, rata-rata yang mengalami titik nol dalam berbisnis, mulai dari nol lagi, itu kita punya kesempatan untuk melakukan refresh, melakukan riset. Jadi cari orang-orang terbaik, SDM yang terbaik, yang punya satu visi dan satu passion sama kita. Kuncinya itu 3 hal. Integritas, kedua adalah intellectual capability, dan ketiga dia punya energy. Dia punya motivations, dia punya drive untuk sama-sama bangun usaha dari nol lagi nih soalnya. Kita nggak bicara untuk take it to the next level, tapi ini balik startup untuk menuju ke scale up dan akhirnya balik lagi ke skala bisnis sebelum kita jatuh ke nol. Jadi itu yang kedua. Dan ketiga, pahami tren terkini. Jadi di setiap krisis, the writing is on the wall terhadap tren-tren terbaru. Misalnya di 2008
2007-2008 waktu krisis global financial crisis, ada satu pendekatan bahwa too big to fail. Jadi perusahaan-perusahaan keuangan yang besar itu ternyata rapuh di dalamnya karena kekurangan mereka dalam melakukan tata kelola yang baik seperti good corporate governance. Jadi itu kembali sumbernya di manusianya. Di tahun 97-98 bisnis kan sebelum reformasi kan berdasarkan kedekatan. Lu dekat sama penguasa, lu dapat proyek, lu dapat tender, lu bisa besar. Tapi setelah 97-98 kan kita harus betul-betul berjuang dengan tingkat kompetisi yang tinggi, berjuangnya di sumber daya alam, infrastruktur dan lain sebagainya yang bisa mendapatkan nilai tambah tanpa bantuan daripada kedekatan kita. Ini kalau misalnya pebisnis yang benar ya, bahwa mereka ingin membangun bisnis yang betul-betul seperti Bro bilang tadi bahwa kalau bisa nggak ada hubungannya sama pemerintah lah, kita bisa berkembang sendiri, diberikan izin dan kita menggunakan kekuatan pasar Indonesia. Jadi manusia ini atau human capital atau SDM ini juga sangat penting. Tadi kita di poin tren, Bang Sandi bilang tren tuh mesti diperhatikan banget. Tapi gue rada bingung nih Bang Sandi, trennya ini mau trennya itu mempengaruhi kita buka bisnis apa. Jadi selalu ngelihat apa yang lagi ada duit. Kayak misalkan gini kan ada masanya tuh trennya clothing gitu. Terus anak-anak muda yang pengen di industri kreatif, oh iya gue ngikut tren clothing. Tapi itu kan tren come and go. Apakah itu yang Bang Sandi maksud atau hal lain? Jadi kita harus belajar bahwa kita di bisnis yang balik dari nol ini membaca 5-10 tahun ke depan. Jadi jangan lihat tren sekarang, tapi lihat tren 5-10 tahun ke depan. Nah, saya selalu bilang ini yang disebut sebagai unstoppable global trend, bahwa ada sesuatu yang tidak terhentikan. Misalnya menurut saya, waktu kita di krisis tahun 97 itu adalah global trendnya setelah krisis, bisnis energi terutama yang berbasis sumber daya alam waktu itu akan bagus. Dan akhirnya tumbuh dan berkembang bisnis di perkebunan sawit, batu bara dan lain sebagainya. Setelah itu trennya adalah infrastruktur. Kita harus mampu mengidentifikasi, memapping tren-tren ini 5-10 tahun di depan. Nah, saya bocorin aja sekarang bahwa kita udah tahu tren ke depan paling tidak 3 tren besar dunia sekarang yang unstoppable yang akan nyampe juga ke Indonesia. Satu adalah digital disrupsi. Boleh bisnis clothing, tapi ada dalam ekosistem digital. Jadi ini yang satu. Nomor 2, data revolution, bahwa semuanya ini akan terhubung dengan kemampuan kita mengelola data dan menganalisa data. Jadi bisnis ke depan akan sangat bergantung terhadap data. Tadi pagi gue baru lari sama teman-teman yang ada di Traveloka. Traveloka ini kan kita pikir, wah ini kan bisnis travel lagi jatuh, tourism, pariwisata lagi jatuh, pasti lagi susah. Ternyata mereka baru akan mendapat komitmen dari pemodal-pemodal besar karena kemampuan mereka mengelola data dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain untuk mendapatkan terobosan-terobosan misalnya di bisnis keuangan, bisnis multifinance atau di malah bisnis kesehatan, itu dari data yang mereka kelola dengan baik. Jadi itu yang kedua tren. Dan 3 menurut saya ini yang Sorry Bang, itu udah 3 tadi? Ya, 2 kan. Pertama digital disruptions, kedua adalah masih di tren ya. Ya, ini kedua adalah tadi yang saya sebut sebagai data revolutions, dan ketiga ini longevity. Orang pengen hidup, lu aja udah plant based. Berarti lu kan pengen sehat kan? Jadi semua bisnis yang berkaitan dengan promotif preventif dari kesehatan itu akan besar banget ke depan. Jadi bukan hanya rehabilitatif dan kuratif, kesehatan kita akan promotif preventif. Mulai dari gaya hidup sehat, mulai dari olahraga, makan yang bernutrisi, tidurnya sampai sleep apnea, dianalisa. Gua sekarang lagi lihat waktu gua selama 24 jam ini paling produktif. Kapan sih gua? Ternyata waktu gua paling produktif itu antara jam 4.30, jam 5 pagi sampai jam 9. Udah gue padetin tuh komitmen-komitmen yang butuh decision itu di waktu-waktu yang paling gue produktif. Sisanya gue gunakan untuk pastikan hidup gue sehat. Nah itu jadi tadi yang tren yang ketiga ya. Yang keempat menurut aku, bisnis yang mulai dari nol harus berbasis, kalau kita ngomongnya sih ekosistem. Tapi sebetulnya balik adalah bisnis yang berbasis silaturahim. Banyakin teman bro.
Jadi yang lu bilang itu benar. Very interesting. Very interesting. Kalau lu punya teman banyak, insya Allah bisnis lu juga akan berkembang gitu. Jadi ikut himpunan, ikut komunitas. Ini sekarang akan menjadi satu keharusan buat orang-orang yang mulai bisnis dari nol. Gua dulu waktu memulai usaha ikut HIPMI. Di situ gua mulai dapat jejaring network yang bisa mengembangkan usaha kita. Jadi itu bisa jadi ada bisnis yang roboh karena nggak punya jejaring yang akhirnya jadi support system ya? Iya, banyak banget. Apalagi sekarang udah zamannya reseller, dropshipper. Lu harus punya tuh kemampuan untuk membangun jaring itu. Understood. Oke. Ada poin terakhir kalau misalkan ada poin. Jadi ini 4 yang paling utama tadi, dan kalau misalnya ada tambahan, yang kelima, menurut gua, lu kalau memulai bisnis dari nol, you have to invest in yourself. Terutama belajar, tadi kan gue selalu bilang bahwa ada lesson learn lah. Bisnis lu dari besar terus jadi nol tuh kan ada banyak pelajaran yang lu dapat. Nah disitulah kesempatan kita invest in ourselves. Dan gue waktu itu setiap ada krisis ini, ya gue balik lagi, belajar lagi, baca buku, ambil seminar. Sampai ada yang nanya, lu bukannya udah pakar private equity? Ternyata gue masih terus karena ilmu itu kan berkembang terus. Kalau lu mulai dari bisnis dari nol lagi, lu kan perlu refresh ilmu-ilmu lu juga. Jadi gue kemarin ngambil kewirausahaan, belajar nilai-nilai kewirausahaan, belajar mengenai orientasi kewirausahaan, entrepreneurial orientations, entrepreneurial values. Itu gue refresh lagi. Dan kalau lu mulai bisnis dari nol, that's what you need to do. Jadi ingat waktu itu apa namanya Mukas waktu itu Mutia Kasim waktu itu udah megang bos jabatan di Merah sebelum kena stroke. Terus udah gitu gue masuk ke kantornya, terus gue ngeliat ada banyak box isi buku-buku. Gue bilang, Mbak Mukas ini apaan? Buku apa? Buku sekolah apa? Gue sekolah lagi. Hah? Ini orang bos posisinya tapi sekolah lagi untuk ngegali ilmu. Terus udah gitu there's one thing and one moment she said, kalau lu pengen numbuh terus, lu mesti ingat what got you here won't get you there. Ilmu yang lu pakai untuk sampai ke titik ini bukan ilmu yang bisa dipakai untuk ke sana. I thought, if you need to read one book, gue suggest ada buku, gue lupa yang nulis siapa, tapi bukunya itu bestseller. It's called The 100-Year Life. Jadi sekarang orang-orang tuh udah diprediksi, apalagi kalau lu sehat kayak gini, lu udah fokus, diprediksi umur sampai 100. Dari tadinya average age kita sekitar 80. Tapi dengan kesehatan, teknologi, kesehatan ini mendorong kita sampai usia ke 100. Nah, bayangin nggak apa yang kita pelajari waktu kita SMA sama kuliah udah nggak relevan lagi. Makanya lu harus terus renew, harus terus invest in yourself. Jadi itu bener banget yang Mbak Mutia Kasim melakukan. Bang, terima kasih banyak atas waktunya. Thank you, Moga-moga jadi thank you banget. Mudah-mudahan bisa sharing terus sama Panji. Terakhir, kalau kita main 1-on-1 sampai 7, kira-kira yang menang siapa, berapa? Nih, this is my prediction. Kita main sampai 7, 7-6, gua menang. Pakai protokol COVID gak? Pakai deh. Pakai protokol COVID. Berarti 1,5 meter, cuman boleh dribble 2 kali. Oke. Mungkin kali ini lu bisa menang. Soalnya you have been exercising, you've been eating good. Ya kan itu cuma masalah badan, bukan masalah skill. Tapi thank you very much. Nanti kapan-kapan kita catch up di basketnya. Oke, sip. Bye. Thank you, Ci.